Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari Senin 31 Mei 2021. Saya Pendeta Raharjo Widi Pangrekso dari GKI Tegalrejo Salatiga. Mari kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dan mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa. Kami menghaturkan syukur atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas istirahat kami semalam dan kekuatan untuk boleh bangun pagi dan melanjutkan kehidupan lagi di hari ini. Pagi ini, kami memerlukan pimpinan Roh-Mu yang kudus melalui terang firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Kami menyambut firman-Mu, supaya kehendak-Mu jadilah dalam hidup kami. Doa kami ini berlandaskan iman kami kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi landasan renungan kita adalah Ulangan 6 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, manusia adalah makhluk beradab. Dan peradaban itu terbentuk melalui sejarah panjang dari generasi ke generasi. Seorang ahli bernama Dr. Albert Siegel mengatakan bahwa setiap masyarakat pada zamannya sesungguhnya hanya berjarak 20 tahun dengan kebiadaban. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bila selama 20 tahun saja masyarakat tidak menjaga peradaban, maka akan terbentuk manusia-manusia tidak beradab atau biadab pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, tiap zaman mempunyai tanggung jawab mendidik anak-anak mereka selama kira-kira 20 tahun saja untuk membentuk pribadi anak-anak muda memiliki moral dan peradaban yang baik. Bila dalam 20 tahun anak-anak gagal mendapat pelajaran moral, maka peradaban terputus dan generasi berikutnya akan menjadi generasi yang tidak bermoral dan tidak beradab. Kita bisa belajar dari negara-negara seperti Libya, Irak, Suriah, yang dulunya masyarakat mereka terbangun baik, damai, beradab. Namun kedamaian itu berubah dengan cepat karena perang hanya gara-gara lengah mendidik anak-anak mereka dengan moral, sehingga isu-isu kebencian itu demikian kuat. Apalagi dengan fanatisme, kebencian itu bertumbuh menghantam pilar-pilar peradaban. Sebaliknya, kita juga bisa belajar dari negara Jerman dan Jepang yang hancur karena Perang Dunia II. Namun mereka mampu membangun kembali negaranya menjadi maju karena mereka berhasil menghapus dendam atau kebencian. Mereka memilih untuk mendidik masyarakat mereka, anak-anak mereka dalam kebaikan menjadi manusia-manusia yang beradab, yang bertanggung jawab. Yang menarik, langkah awal Kaisar Jepang untuk menentukan apa yang paling mendasar membangun kembali Jepang yang hancur. Setelah bom atom menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanggal 10 Agustus 1945.
Sulit dibayangkan Jepang yang hancur itu bisa bangkit. Saat itu, Kaisar meminta, "Cari dan hitung baik-baik, kita masih punya berapa orang guru." Para jenderal dan politisi tersinggung sebab mereka merasa sudah banyak berperan membuat Jepang berjaya. Kenapa bukan mereka yang diandalkan memimpin, membangun kembali bangsa Jepang? Kaisar menjawab, "Ya benar, kalian memang penting. Tapi kalian juga yang telah menyeret Jepang pada kehancuran. Kalian akan dibutuhkan, tapi bukan untuk saat ini. Yang dibutuhkan saat ini adalah membangun karakter anak-anak Jepang, memulai hidupnya kembali dalam peradaban, dan untuk itu yang dibutuhkan adalah guru-guru yang berdedikasi tinggi. Guru yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tapi mengajarkan nilai-nilai kehidupan secara utuh terus-menerus. Maka karakter orang-orang Jepang kita bisa melihat mereka adalah pribadi-pribadi yang disiplin, berintegritas dimanapun mereka berada, mereka bertanggung jawab. Itu modal utama membangun peradaban. Ulangan 6 ayat 7 yang kita baca tadi. "Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Saudara, kita diminta untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan secara utuh dimanapun berada. Maka mari kita mengajarkan nilai-nilai kehidupan secara utuh bagi anak-anak kita dalam moral dan peradaban, di dalam kasih bukan kebencian, di dalam tanggung jawab bukan mencari keuntungan pribadi. Bila kita melihat anak berumur 10 tahun menjadi anak berandalan, hanya tersisa 10 tahun lagi untuk memperbaiki sikapnya. Jangan dibiarkan. Segera didiklah dengan serius. Dan itu pun sudah sulit memperbaikinya. Waktunya sudah sangat sempit, hampir terlambat. Kita perlu selalu ingat. Ajarkanlah selalu kebaikan kepada anak-anak di dalam Tuhan. Jangan lengah. Sebab hanya 20 tahun saja. Jika kita lengah, jika tidak terbangun moralitas pada generasi berikutnya, maka sebuah peradaban akan hancur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hidup kami. Biarlah kami menghayati hidup kami dengan penuh tanggung jawab, supaya kami pun boleh menjadi teladan. Kami pun boleh mewariskan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai iman kami kepada generasi berikutnya. Bukan hanya kepada anak-anak kandung kami, keluarga kami, tetapi kepada anak-anak masyarakat di sekitar kami. Supaya kami semua bisa menjadi orang-orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Kebaikan dan tanggung jawab boleh tertanam dalam diri mereka. Hidup di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, memampukan kami membangun pribadi, supaya kami pun mampu menjadi teladan, membangun pribadi-pribadi, terutama generasi-generasi selanjutnya, supaya pribadi-pribadi yang terbangun dalam moralitas ini pun boleh membangun kehidupan bersama dalam damai sejahtera kasih Allah. Inilah kami ya Bapa. Kami berserah dan mohon kekuatan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kami menjadi teladan yang selalu mengajarkan kebaikan dimanapun, kapanpun kami berada. Kepadamu-lah kami berserah, dan kepadamu-lah kami akan hidup melayani Tuhan, Sang Penyelamat kami. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan di dalam setiap aktivitas kita yang terus-menerus mengajarkan kebaikan, menjadi teladan kehidupan bagi dunia, khususnya
generasi muda. Tuhan memberkati kita.